celah tirai kamar. Amira duduk di tepi tempat tidur sambil menggendong bayinya yang baru berusia 3 bulan. Bayi perempuan itu tertidur pula setelah menyusu. Amira menatap wajah kecil itu dengan penuh cinta. "Juna, kamu cantik sekali," bisiknya lembut. Namun ketika ia berdiri dan berjalan menuju cermin, senyum itu perlahan memudar. Tubuhnya berubah. Perutnya tidak lagi rata seperti dulu. Pinggulnya melebar. Lengannya lebih berisi. Pipi yang dulu tirus kini terlihat lebih penuh. Ia menarik napas panjang. Sejujurnya, Amira tidak terlalu memikirkan perubahan itu. Baginya, tubuh ini telah bekerja keras selama 9 bulan mengandung dan melahirkan Juna. Semua perubahan ini terasa wajar. Namun yang membuat hatinya berat adalah satu hal. Hengki, suaminya. Sejak Juna lahir, Hengki mulai sering memperhatikan tubuh Amira dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang tidak lagi sama seperti dulu. Suatu malam, saat Amira sedang menyusui Juna di ruang tamu, Hengki pulang dari kantor. Ia meletakkan tasnya di sofa dan duduk di seberang Amira. Matanya menatap Amira dari atas sampai bawah. "Mir," katanya pelan. "Iya, kamu sadar nggak sih, kamu sekarang jauh lebih gemuk." Kalimat itu terdengar seperti pisau kecil yang menusuk pelan. Amira menunduk sedikit. "Ya, namanya juga habis melahirkan." Hengki menghela napas panjang. "Tapi ini terlalu berlebihan." "Amira teh Jial, terlalu berlebihan," ulangnya pelan. "Iya, aku lihat di kantor, istri-istri temanku setelah melahirkan tetap bisa jaga badan mereka." Amira merasakan sesuatu menekan dadanya. "Aku masih menyusui, Aku tahu kalau diet terlalu ketat bisa pengaruh ke ASI." Hengki mengangkat bahu. "Ya, cari cara lain, olahraga, diet, apa kek, pokoknya kamu harus berubah." Kata-kata itu menggantung di udara. Juna kecil tiba-tiba bergerak dalam gendongan Amira, seolah merasakan ketegangan di ruangan itu. Amira mengelus kepala bayinya dengan lembut. "Aku lagi fokus ke Juna sekarang," ucapnya pelan. Namun Hengki terlihat tidak puas. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Hengki mengadakan acara makan malam. Amira sebenarnya tidak terlalu ingin datang. Gaun yang dulu selalu pas di tubuhnya kini terasa sempit. Namun Hengki memaksa. "Kita harus datang, ini acara keluarga." Akhirnya Amira mengenakan gaun longgar dan menggendong Juna di rumah orang tua Hengki. Beberapa kerabat langsung mengerubungi mereka. Amira, mana bayinya? Lucu sekali." Namun, setelah beberapa saat, bisikan kecil mulai terdengar. Salah satu sepupu Hengki berbisik pada yang lain. "Amira sekarang gemuk banget ya?" "Iya, beda banget sama dulu." Meskipun pelan, Amira tetap mendengarnya. Ia mencoba tersenyum. Namun, matanya mulai terasa panas. Hengki yang berdiri di sampingnya juga mendengar itu. Alih-alih membela Amira, ia justru terlihat tidak nyaman. Bahkan saat salah satu temannya datang dan bercanda, Hengki berkata sambil tertawa kecil, "Iya nih, Amira lagi program balikin badan." Amira langsung menoleh. "Program?" Ia tidak pernah menyetujui itu. Teman Hengki tertawa. "Wah, harus rajin diet tuh Mir."
Amira hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Malam itu, setelah mereka pulang, Amira langsung masuk ke kamar. Ia meletakkan Juna di tempat tidur bayi. Hengki menyusul beberapa menit kemudian. "Ada apa sih kamu?" tanya Hengki. Amira menatapnya. "Kamu tadi malu ya?" Hengki mengerutkan dahi. "Malu? Apa? Sama tubuh aku?" Hengki tidak langsung menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Amira menelan ludah. "Kamu tahu nggak rasanya mengandung 9 bulan?" Hengki menghela napas. "Jangan dramatis, Mir." Kalimat itu membuat Amira terkejut. "Aku cuma mau kamu kembali seperti dulu. Aku bukan barang yang bisa dikembalikan seperti semula." Suara Amira mulai bergetar. "Aku istrimu." Hengki ikut terpancing emosi. "Iya, dan aku juga punya hak punya istri yang menjaga penampilan." Ruangan itu mendadak sunyi. Amira tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku lagi menyusui anak kita," katanya lirih. "Tapi kamu malah sibuk memikirkan penampilan aku." Hengki menggeleng kesal. "Kamu selalu pakai alasan itu." Amira menatapnya dengan mata merah. "Ini bukan alasan, ini kenyataan." Namun Hengki sudah terlanjur kesal. "Pokoknya aku gak mau kamu terus begini." "Begini bagaimana?" Gemuk. Satu kata itu menghantam Amira dengan keras. Ia berdiri perlahan, menggendong Juna yang mulai terbangun. Lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Kalau kamu malu punya istri seperti aku, mungkin kamu memang tidak pernah benar-benar mencintaiku." Hengki terdiam, namun egonya terlalu besar untuk meminta maaf. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertengkaran kecil. Hengki terus membicarakan diet. Ia bahkan mulai membawa pulang brosur program penurunan berat badan. "Ada paket diet cepat ini. Kamu harus coba. Aku bisa bayar personal trainer." Namun Amira selalu menolak. "Aku menyusui. Aku butuh makan cukup. Ini demi kesehatan Juna." Namun Hengki tidak pernah benar-benar mendengarkan. Suatu malam, setelah pertengkaran yang sangat besar, Amira duduk sendirian di ruang tamu sambil menggendong Juna yang tertidur. Rumah terasa sangat sunyi. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia menatap wajah kecil anaknya. "Juna, kalau suatu hari Mama harus pergi, kamu akan tetap sayang Mama kan?" Juna tetap tertidur dengan damai. Amira memeluknya lebih erat. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidup mereka semua. Sementara itu, di luar sana, takdir sudah menyiapkan seseorang. Seorang pria bernama Jerry. Seseorang yang kelak akan melihat Amira, bukan dari ukuran tubuhnya, tetapi dari ketulusan hatinya. Namun saat ini, Amira belum mengetahuinya. Pagi itu, rumah Amira terasa sangat sunyi. Biasanya, suara Hengki yang bersiap berangkat kerja atau bunyi televisi di ruang tamu selalu terdengar. Namun hari itu berbeda. Hengki sudah berangkat sejak subuh tanpa banyak bicara setelah pertengkaran hebat semalam. Amira duduk di tepi tempat tidur sambil menggendong Juna yang masih tertidur pulas. Bayi kecil itu bernapas pelan di dadanya. Wajahnya damai,
seperti malaikat kecil yang tidak tahu apa-apa tentang masalah orang dewasa. Amira menatap wajah putrinya. Lama. Matanya sembab, karena semalaman hampir tidak tidur. Pikirannya penuh dengan kata-kata Hengki yang terus terngiang di kepalanya. Aku juga punya hak, punya istri yang menjaga, penampilan. Kalimat itu seperti terus berulang di dalam pikirannya. Amira mengusap pipinya yang kembali basah oleh air mata. Juna, bisiknya lirih. Kalau mama pergi dari rumah ini, kamu tetap bahagia ya? Yuna hanya bergerak sedikit dalam tidurnya. Amira menarik napas panjang. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju lemari. Tangannya membuka pintu lemari dan memandangi pakaian-pakaiannya yang tergantung rapi. Beberapa gaun lama yang dulu sering ia pakai kini sudah lama tidak tersentuh. Ia mengambil sebuah tas besar. Perlahan, Amira mulai memasukkan beberapa pakaian miliknya dan pakaian kecil Juna ke dalam tas. Setiap lipatan pakaian terasa berat. Bukan karena kainnya, tetapi karena keputusan yang sedang ia buat. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling kamar yang telah ia tempati bersama Hengki selama bertahan-tahan. Banyak kenangan di ruangan itu. Kenangan tertawa bersama, kenangan mimpi-mimpi yang dulu mereka bangun berdua. Namun, kini semua terasa berbeda. Amira menutup tasnya perlahan. Maafkan Mama, Juna, gumamnya. Siang hari, ketika Hengki pulang untuk makan siang seperti biasanya, rumah itu terasa aneh. Sepi, tidak ada suara bayi, tidak ada aroma masakan dari dapur. Hengki berjalan ke kamar, kosong. Ia melihat lemari yang sedikit terbuka dan beberapa pakaian Amira yang hilang. Di atas meja ada sebuah amplop kecil. Hengki mengambilnya dengan dahi berkerut. Tangannya membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas. Tulisan tangan Amira. Tangannya sedikit bergetar saat membaca. Hengki, aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah mencoba menjadi istri yang kamu inginkan. Tapi aku juga manusia. Tubuhku berubah karena aku melahirkan anak kita. Tapi kamu tidak pernah melihat perjuanganku. Yang kamu lihat hanya tubuh yang tidak lagi sempurna. Maafkan aku karena memilih pergi. Aku tidak ingin Juna tumbuh di rumah yang penuh pertengkaran. Jaga dirimu baik-baik, Amira. Hengki menatap kertas itu lama. Dadanya terasa aneh. Namun, alih-alih mengejar Amira, ia hanya meletakkan surat itu di meja dengan wajah kesal. Kalau mau pergi, ya pergi saja, gumamnya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai terasa kosong. Sementara itu, Amira berjalan pelan di sebuah terminal kecil di kota lain. Tas besar tergantung di bahunya. Juna berada dalam gendongan kain di dadanya. Angin siang bertiup lembut, membuat rambut Amira sedikit berantakan. Ia terlihat lelah, sangat lelah. Amira tidak benar-benar tahu harus pergi kemana. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke rumah itu. Setelah duduk lama di bangku terminal, Amira akhirnya naik sebuah angkutan menuju kota kecil di pinggir kota tempat temannya dulu pernah tinggal. Perjalanan terasa panjang. Juna beberapa kali menangis, lalu tertidur lagi setelah disusui. Saat sore menjelang, Amira turun di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai.
Di seberang jalan, ada sebuah taman kecil dengan beberapa pohon besar. Amira berjalan masuk ke taman itu dan duduk di sebuah bangku kayu. Ia terlihat sangat lelah. Beberapa orang yang lewat sesekali meliriknya. Seorang ibu muda dengan bayi membawa tas besar sendirian. Amira menunduk. Air matanya kembali jatuh. "Kenapa hidup mama jadi seperti ini?" bisiknya pelan. Saat itulah sebuah suara lembut terdengar. "Maaf, Anda tidak apa-apa." Amira terkejut dan mengangkat wajahnya. Di depannya berdiri seorang pria. Pria itu terlihat sederhana. Usianya sekitar 30-an. Wajahnya ramah dengan senyum yang hangat. Amira buru-buru mengusap air matanya. "Iya, saya tidak apa-apa," jawabnya pelan. Namun pria itu tidak langsung pergi. Ia melihat Juna yang sedang tertidur di gendongan Amira. "Bayinya lucu sekali," katanya. Amira menatap putrinya. "Iya, namanya Juna." Pria itu tersenyum. "Saya Jerry." Amira sedikit ragu, tetapi akhirnya menjawab pelan, "Amira." Beberapa detik mereka terdiam, lalu Jerry berkata dengan hati-hati, "Maaf kalau saya terlalu ikut campur, tapi Anda terlihat sangat lelah." Amira tidak tahu kenapa. Mungkin karena sudah terlalu lama memendam semuanya sendirian. Air matanya tiba-tiba jatuh lagi. Ia buru-buru menunduk. "Maaf." Jerry terlihat canggung. Saya tidak bermaksud membuat Anda menangis." Amira menggeleng pelan. "Bukan salah Anda." Jerry berpikir sejenak. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Kalau Anda tidak keberatan, ada warung kecil di ujung taman. Kita bisa duduk di sana sebentar." Amira ragu, namun tubuhnya benar-benar lelah. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Mereka berjalan menuju warung kecil di dekat taman. Jerry memesan teh hangat dan beberapa makanan ringan. Amira duduk sambil menggendong Yuna. Beberapa saat, mereka hanya diam. Namun entah kenapa, suasana di antara mereka terasa tenang, tidak canggung, tidak menghakimi. Akhirnya, Jerry berkata pelan, "Kadang, hidup memang membawa kita ke tempat yang tidak kita rencanakan." Amira menatapnya. "Masalah keluarga?" tanya Jerry hati-hati. Amira terdiam. Namun kali ini ia tidak menyembunyikan air matanya. Ia hanya berkata lirih, "Saya hanya seorang ibu yang tidak lagi diterima oleh suaminya." Jerry tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat Amira dengan tatapan yang penuh empati. Bukan tatapan kasihan, bukan juga tatapan menilai. Tatapan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Dan tanpa Amira sadari, pertemuan sederhana di taman itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang sama sekali tidak ia duga. Kisah yang kelak akan mengubah hidupnya dan juga hidup Juna. Sore itu, langit terlihat berwarna jingga, keemasan. Angin lembut berhembus melalui pepohonan di taman kecil tempat Amira dan Jerry duduk di warung sederhana. Sudah hampir 1 jam mereka berada di sana. Juna tertidur pulas di gendongan Amira setelah menyusu. Sesekali bayi kecil itu menggerakkan tangannya, membuat Amira tersenyum kecil. Jerry memperhatikan pemandangan itu dengan diam. Ada sesuatu yang hangat di hatinya ketika melihat cara Amira menatap putrinya.
tatapan seorang ibu yang penuh cinta. "Juna anak yang tenang ya," kata Jerry pelan. Amira mengangguk. "Iya, dia jarang rewel." Jerry tersenyum. "Berarti dia tahu mamanya sedang butuh ketenangan." Amira menatap Jerry sebentar. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat hatinya sedikit lebih ringan. Sejak meninggalkan rumah Hengki, Amira merasa seperti berjalan sendirian di dunia yang sangat luas. Semua terasa menakutkan. Namun kehadiran Jerry sore itu terasa seperti sebuah tempat singgah sementara. Tempat untuk bernapas. "Maaf, kalau saya terlalu banyak merepotkan," kata Amira pelan. Jerry menggeleng cepat. "Tidak sama sekali." Ia lalu berkata dengan nada bercanda, ringan. "Lagi pula, saya memang sering nongkrong di taman ini. Jadi, hari ini hanya kebetulan saya punya teman ngobrol." Amira tersenyum tipis. Sudah lama ia tidak tersenyum setulus itu. Setelah matahari hampir tenggelam, Jerry berkata, "Amira, kalau boleh tahu, Anda punya tempat tinggal di kota ini?" Pertanyaan itu membuat Amira terdiam. Ia menunduk sebentar sebelum menjawab. "Belum." Jerry terlihat berpikir. "Saya punya teman yang mengelola rumah kontrakan kecil tidak jauh dari sini." Amira langsung mengangkat wajahnya. "Benarkah?" Jerry mengangguk. Rumahnya sederhana, tapi cukup nyaman. Sewanya juga tidak mahal. Mata Amira mulai berkokok-kokak lagi. "Terima kasih." Jerry tersenyum hangat. "Kita lihat dulu saja. Kalau cocok baru dipikirkan." Malam itu Jerry mengantar. Amira melihat rumah kecil yang dimaksud. Rumah itu memang sederhana. Hanya ada satu kamar tidur kecil, dapur mungil, dan ruang tamu yang tidak terlalu luas. Namun rumah itu terasa hangat dan bersih. Amira menatap ruangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Baginya, tempat itu terasa seperti harapan baru. "Ini sudah lebih dari cukup," katanya pelan. Jerry tersenyum. "Kalau begitu besok saya bantu urus sewanya." Amira menunduk. Ia tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan pria yang baru dikenalnya itu. Hari-hari mulai berjalan. Perlahan, Amira mulai menata hidup barunya di rumah kecil itu. Setiap pagi, ia merawat Juna, memasak sederhana, dan sesekali berjalan ke taman. Jerry sering datang berkunjung, kadang membawa buah, kadang membawa mainan kecil untuk Yuna. Yuna sendiri tampak cepat akrab dengan Jerry. Setiap kali Jerry datang, bayi kecil itu sering tertawa kecil sambil menggerakkan tangannya. "Sepertinya Yuna suka sama saya," kata Jerry suatu hari sambil menggendongnya. Amira tersenyum. Iya, dia biasanya tidak cepat akrab dengan orang. Jerry memandangi Juna dengan lembut. "Aku boleh jadi temanmu ya, Juna?" Bayi kecil itu tertawa kecil seolah menjawab. Melihat itu, hati Amira terasa hangat. Sudah lama, ia tidak merasakan suasana rumah yang damai seperti ini. Tanpa teriakan, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Namun jauh di dalam hatinya, Amira masih menyimpan luka. Suatu malam, ketika Juna sudah tidur, Amira duduk di teras rumah kecilnya. Langit malam terlihat penuh bintang. Jerry kebetulan datang membawa beberapa makanan.
Mereka duduk berdua di kursi kayu kecil. Setelah beberapa saat, Amira berkata pelan, "Jerry, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu. Kenapa kamu baik sekali pada aku?" Jerry terlihat sedikit terkejut. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Karena kamu pantas diperlakukan baik." Jawaban itu membuat Amira terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Bahkan suamiku saja tidak melihat itu. Jerry menatapnya dengan lembut. Kadang orang terlalu sibuk melihat kekurangan, sampai lupa melihat hati seseorang. Amira menunduk. Air mata perlahan jatuh di pipinya. "Aku sudah tidak cantik lagi." Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya. Jerry menggeleng pelan. "Kamu salah." Amira menatapnya. Jerry berkata dengan suara yang sangat tenang. Seorang ibu yang berjuang melahirkan dan merawat anaknya tidak pernah kehilangan kecantikannya. Amira tidak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, seseorang melihat dirinya bukan dari ukuran tubuhnya, melainkan dari hatinya. Hari-hari berikutnya, kedekatan Jerry dengan Amira dan Juna semakin terasa. Jerry sering membantu membeli kebutuhan rumah. Ia juga sering mengajak Amira dan Juna berjalan-jalan ke taman. Banyak orang yang mulai mengira mereka adalah keluarga kecil yang bahagia. Namun di dalam hati Jerry, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh. Ia mulai menyadari sesuatu. Ia jatuh cinta, bukan hanya pada Amira, tetapi juga pada kehidupan sederhana yang mereka jalani bersama Juna. Suatu malam, setelah pulang dari taman, Jerry berdiri di depan pintu rumah Amira. Ia terlihat ragu-ragu. "Amira?" "Iya." Jerry menarik napas pelan. "Aku tahu mungkin ini terlalu cepat." Amira menatapnya dengan bingung. Namun Jerry melanjutkan dengan suara yang tulus. "Aku tidak keberatan dengan masa lalumu." Amira terdiam. Jerry menatap Juna yang sedang tertidur di gendongan Amira. "Dan aku juga tidak keberatan menjadi ayah untuk Juna." Air mata langsung mengalir di pipi Amira. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan berkata seperti itu padanya. Seseorang yang menerima dirinya sepenuhnya. Namun jauh di tempat lain, Hengki mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesepian dan penyesalan. Namun semuanya mungkin sudah terlambat. Waktu berlalu perlahan. Sudah hampir 1 tahun sejak Amira meninggalkan rumah Hengki. Rumah kecil yang dulu terasa asing, kini berubah menjadi tempat yang hangat bagi Amira dan Juna. Dindingnya dihiasi beberapa foto sederhana yang dicetak Jerry dari ponselnya. Ada foto Juna tertawa di taman, foto Amira sedang menggendong Juna di bawah pohon, dan bahkan foto mereka bertiga saat makan di warung kecil langganan. Kehidupan mereka memang sederhana. Namun ada satu hal yang tidak pernah Amira rasakan selama beberapa tahun terakhir bersama Hengki. Ketenangan. Jerry tidak pernah memaksa Amira menjadi seseorang yang berbeda. Ia tidak pernah menyinggung perubahan tubuh Amira. Bahkan, jika Amira sesekali mengeluh tentang tubuhnya yang masih berisi, Jerry selalu berkata dengan santai, "Yang penting, sehat. Juna butuh mama yang sehat." Kata-kata sederhana itu
selalu membuat hati Amira terasa hangat. Sementara itu, Juna kini sudah mulai belajar berjalan. Langkah-langkah kecilnya sering membuat mereka tertawa. Suatu sore di taman, Juna berjalan tertiti-titi menuju Jerry sambil tertawa kecil. Pa, Amira yang duduk di bangku langsung terkejut. Jerry juga membeku sejenak. Juna lalu memeluk kaki Jerry sambil tertawa. Pa, air mata langsung menggenang di mata Amira. Jerry menatap Amira dengan bingung. Aku tidak pernah mengajarinya, katanya pelan. Amira tersenyum dengan mata yang basah. Anak kecil biasanya tahu sendiri siapa yang selalu ada untuknya. Jerry mengangkat Juna ke dalam pelukannya. Bayi kecil itu tertawa bahagia. Di dalam hati Jerry, perasaan hangat yang selama ini ia rasakan semakin kuat. Ia ingin menjaga mereka selamanya. Namun di kota lain, seseorang sedang memandangi foto lama dengan wajah penuh penyesalan. Hengki. Rumah yang dulu terasa biasa kini terasa sangat kosong. Tidak ada suara bayi, tidak ada suara Amira di dapur. Hanya keheningan yang membuat dadanya terasa sesak. Di tangannya ada sebuah foto lama. Foto Amira saat masih hamil. Wajahnya terlihat bahagia saat itu. Hengki menatap foto itu lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari sesuatu. Ia telah kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar kesempurnaan. Terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain katakan. Namun ia lupa satu hal yang paling penting. Cinta tidak pernah tentang kesempurnaan. Cinta adalah tentang menerima. Dan ia gagal melakukan itu. Beberapa minggu kemudian, Hengki akhirnya memutuskan mencari Amira. Ia bertanya pada beberapa teman lama, hingga akhirnya mendapatkan informasi bahwa Amira tinggal di kota kecil yang tidak terlalu jauh. Dengan perasaan campur aduk, Hengki pergi ke kota itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya ingin meminta maaf. Sore itu, Amira sedang duduk di teras rumah kecilnya sambil memperhatikan Juna yang bermain dengan bola kecil. Jerry datang membawa sekantong buah. Lihat siapa yang datang, Juna, katanya ceria. Juna langsung berlari kecil ke arah Jerry. Papa. Jerry tertawa dan mengangkatnya. Amira tersenyum melihat mereka. Namun senyum itu perlahan memudar ketika ia melihat seorang pria berdiri di ujung jalan. Pria itu berjalan perlahan mendekat. Jantung Amira langsung berdegup kencang. Hengki. Jerry juga menyadari perubahan wajah Amira. Mir, ada apa? Amira berdiri perlahan. Hengki kini sudah berdiri beberapa meter di depan mereka. Wajahnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali Amira melihatnya. Matanya penuh penyesalan. Amira, katanya pelan. Suasana menjadi sunyi. Hengki menatap Juna yang berada dalam gendongan Jerry. Matanya langsung berkaca-kaca. Itu Juna. Amira mengangguk pelan. Juna menatap Hengki dengan wajah bingung. Ia tidak mengenali pria itu. Hengki menunduk. Dadanya terasa sangat sakit. Aku datang untuk meminta maaf, katanya lirih. Amira tidak berkata apa-apa. Hengki melanjutkan dengan suara bergetar. Aku bodoh. Aku terlalu memikirkan penampilan sampai lupa melihat hatimu.
Air mata jatuh di pipinya. Aku kehilangan kalian karena keegoisanku. Jerry hanya berdiri diam, memberi ruang bagi mereka. Hengki menatap Amira dengan penuh harap. Kalau masih ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Namun Amira hanya tersenyum pelan. Senyum yang penuh kedewasaan. Hengki, dulu aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu. Hengki mengangkat wajahnya. Aku pergi karena aku tidak lagi dicintai. Kalimat itu membuat Hengki menunduk lagi. Air matanya jatuh. Amira lalu melanjutkan dengan lembut. Aku sudah memaafkanmu. Hengki menatapnya dengan harapan. Namun Amira berkata pelan, tapi hidupku sekarang sudah berbeda. Ia menatap Jerry. Pria itu berdiri dengan tenang, masih menggendong Juna. Hengki langsung mengerti. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia mengangguk pelan. Dia pria yang baik, katanya lirih. Amira tersenyum. Iya. Hengki menatap Yuna sekali lagi. Lalu berkata dengan suara yang berat, jaga mereka baik-baik. Jerry mengangguk hormat. Aku akan melakukannya. Hengki akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya terasa berat, tetapi hatinya sedikit lebih lega karena akhirnya ia bisa meminta maaf. Beberapa bulan kemudian, di taman tempat Amira pertama kali bertemu Jerry, sebuah momen penting terjadi. Sore itu, langit terlihat indah. Jerry berdiri di depan Amira dengan wajah gugup. Juna bermain di rumput di dekat mereka. Amira, kata Jerry pelan. Iya. Jerry menarik napas dalam. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal dalam hidupmu. Amira menatapnya. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Ia mengeluarkan sebuah cincin kecil. Aku ingin menjadi suamimu. Air mata langsung mengalir di pipi Amira. Jerry melanjutkan dengan suara yang tulus. Aku juga ingin menjadi ayah untuk Yuna. Amira menutup mulutnya yang bergetar. Semua rasa sakit yang pernah ia rasakan seolah perlahan terbayar oleh momen itu. Ia mengangguk sambil menangis. Iya. Jerry tersenyum lebar dan memeluknya. Juna yang melihat itu ikut tertawa kecil sambil berlari ke arah mereka. Papa, mereka bertiga berpelukan di bawah langit sore yang indah. Dan untuk pertama kalinya, setelah perjalanan panjang yang penuh luka, Amira akhirnya menemukan cinta yang tidak menuntut kesempurnaan. Cinta yang menerima dirinya apa adanya. Cinta yang benar-benar layak untuk diperjuangkan.